telah menyakiti sesama, membiarkan keegoisan menguasai hati, lalai dalam ketaatan, dan gagal mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Kita juga telah mengabaikan suara Tuhan, menunda-nunda pertobatan, dan hidup seolah-olah kasih karunia-Nya dapat disepelekan. Mari, dengan kerendahan hati dan penyesalan yang sungguh, kita datang kepada Allah, mengaku segala dosa dan kesalahan kita, sebab hanya kepadanya lah kita berseru, dan kepadanya lah pengampunan itu diberikan. Tuhanku, bila hati kawan. Tiap kali pulang kerja pasti berantakan. Kau kerjamu apa di rumah? Alah, kau baru kerja. Dari tadi kau istirahat saja santai-santai. Kau itu baru pulang kerja semarah-marah. Minimal ucap salam kek, apa kek. Bagaimana mau ucap salam kalau lihat rumah berantakan? Kau kira saya tak capek? Dari tadi saya mencuci, bawa masak, bawa bantu Nina. Itu alasanmu saja. Dari tadi kau itu cuma main HP saja. Jangan mentang-mentang kepala keluarga di sini. Kau yang cari uang, kau pandang enteng saya. Kau kira saya tak capek? Kau terlalu santai-santai di rumah sampai pekerjaan. Santai-santai apanya? Kau tidak lihat sana jemuran, soal cuciannya? Hah? Kau tidak lihat sana meja makan, soal ada makanan? Allah, Itu kan ini saja mama dan papa ini. Andi, gak usah kau ikut campur kau lagi. lihat itu anakmu, so sama macam kelakuanmu, Saya terus kau salahkan. Memang, kau kepala Yang keluarga. sekarang
dia itu kamu pulang malam terus. Biasa keluar dari lorong Malaya sendiri. Mamamu sendiri buat masalah apa? Pendeta kalau masalah, so banyak sekali masalah saya hadapi ini. Menelpon ibuku, masalah terus di rumah. Saya juga bingung, tapi satu hal yang kadang saat Tuhan merasa diam, justru saat itu dia bekerja paling dalam dalam Yesus itu bukan hanya kisah lama atau cerita-cerita di dalam Alkitab, tapi itu menunjukkan bahwa di dalam hidup dia meskipun ada kesengsaraan, tapi harapan itu bisa memberikan dalam hidup. Harapan apa pendeta? Kalau memang turun ada, kenapa keluarganya kami begini? Doa itu tidak bisa mengubah segalanya. Tiap hari orang bapak baku pukul terus. Bagaimana ini Pak Pendeta? Sampai kenapa kau keluargamu berkewajiban Yesus mati di kayu salib di dalam kesulitan, kesengsaraan, siksa itu bukan apa namanya untuk menunjukkan kuasa semata, tapi itu merupakan pesan di dalam hidup kamu untuk memperpanjang ini bahwa kasih Kristus itu bukan bersama sekali lagi saya bilang kasih Kristus. Jadi salib itu bukan hanya simbol penderitaan, tapi itu adalah lambang harapan. Kau bisa bawa pulang itu lambang harapan itu untuk keluargamu, atas nama kamu, nama-nama bisa balik. Tapi itu sebagai kita ya, ini saya sudah melanjut. Saya ada pelayanan di Purwo 5, jadi boleh kan? Boleh kan? Saya juga mau pulang ke rumah. Jadi boleh kan? Ya, aduh. Jangan berkelaya. Kadang-kadang tidak dalam bentuk cahaya yang menyilaukan. Ia muncul pelan dalam bentuk percakapan yang seru, dalam bentuk kehadiran seseorang yang tulus mendengar atau bahkan paham dalam apa arti salib itu. Di bangku taman itu, satu hati mulai terbuka, satu iman mulai dipulihkan, dan di balik setiap langkah kecil menuju pengampunan, Tuhan sedang menyiapkan mujizat yang besar. Boleh kalau saya minta uang, besok ke pasar. Terus masa apa kasih? Kau ini dibilang sabar, dia saya ini. Kamu tuh main HP terus. Gimana dia mau main HP saya dari tadi kerja? Saya baru pulang ini, saya capek. Kau biar juga saya tidak capek ini saya sama si ngaku. Cuma Kau minta uang kasihan. Besok ke pasar. Aku gak mau masak. kau sekali-kali bantulah saya bekerja juga, kan? Cuma berdiam kau di rumah. Jadi kau kira di rumah itu tak bekerja namanya? Kau jadi egois sekali jadi suami. Kau tidak hargai saya. Bukan saya cuma ibu rumah tangga. Kau kira itu tidak bekerja namanya? Saya sudah terlalu capek dengan kamu semua. Kau kira saya tidak capek juga dari kau? Bisa kau begitu sama saya, Apa itu orang Sudah sana? jawab mama bapak. So bosan saya badannya kamu kakak itu di sini. Kau lihat sini, anakku. Coba. Kau bantah terus. Mengerti dengan saya kasihan. Coba jangan pergi campur saya yang begini. Tidak usah makan air lagi. Tidak ada yang berlain aku mah. Ya tuh begini, dia bukan gimana? Mana aku sudah tahu kan? Baru bapak ini pengalaman aku. Kau bukan dulu. Kau kata aja mengharapkan Nina. Tidak ada kemana Nina. Dia itu masih kecil. Kau tahu kamu begitu mana dari mana? Kau mau melawan? Tidak sama lawan bapak. Tapi dia itu masih kecil pak. Tidak ada kemana Nina di sini. Wah, kasihan ya.
Sudah dong, mama papa. Capek saya, badannya kamu bakal ini. Kenapa lah? Ibu papanya deh itu pendeta. Salahkan terus saya. Minum. Jadi apa deh ini? Saya minum-minum Pak. Kenapa? Di rumah itu kacau. Pak Pendeta, aku makna Paskah. Kita tiap tahun yang merayakan Paskah, tapi keluarga kita begini-begini saja. Tidak ada perubahan. Paskah itu kebangkitan tuh Pak Pendeta. Tapi kenapa keluarganya tuh tidak pernah ada rasa kebangkitan itu? Begini-begini terus. Pak Pendeta yang menimbulkan ibadah, tapi apa? Keluarganya cuma bakal lain. Ada papa aku pukul di rumah. Apa ini Pak Pendeta? Tertarik dia sama suamiku tuh. Dan kamu bisa mulai lagi keluarga yang baru, keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Saya dengar sekali bahwa bisa kirim terus dalam rumah. Banyak hari Kasih main. Jadi nggak sampai. kalau kamu sama seperti saya, kalau bisa membuat keluarga ini menjadi keluarga yang baru, keluarga yang di dalam Tuhan. Boleh Pak? Saya rasa keluarga ini terlalu jauh dari Tuhan. Apakah Tuhan mau memaafkan jika kita kembali? Ingat ya, kata Tuhan, kebangkitan Yesus itu berbicara tentang bagaimana kembali lagi. Meskipun kita jatuh, apa memberi kesempatan untuk bangkit. Boleh tiap hari kita berdoa, jangan cuma untuk hari yang pasti. Kalau kita berdoa, minta kepada Tuhan, apa yang sedang kita butuhkan. Jangan minta kepada